Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Milata Nifa. Di sini saya akan menampilkan video keterampilan pemberian stimulus. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Alhamdulillah sehat semua ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, tolong dipimpin doa ya. Baik, Ibu akan mengecek kehadiran Anda semua terlebih dahulu. Yang Ibu sebutkan namanya, tolong ajukan tangan ya. Ani, Budi, Citra, Eko. Alhamdulillah hadir semua ya. Nah, coba Ibu mau nanya ke Ani. Ani, kita minggu lalu belajar mengenai apa? Ya, benar ya, pemisahan zat dan perubahan fisika dan kimia. Nah, kali ini kita akan mempelajari mengenai asam, basa, dan garam. Nah, pernahkah Anda semua memakan jeruk? Pernah ya. Nah, bagaimana rasanya? Ada yang asam dan ada yang manis. Nah, jeruk yang asam ini merupakan salah satu contoh dari larutan yang bersifat asam. Nah, lalu apakah ketika sedang mandi, Anda semua tidak sengaja mengenai sabun ke mulut? Nah, lalu bagaimana rasanya? Ya, pahit. Nah, ini merupakan salah satu ciri dari larutan basah. Nah, pada materi sebelumnya kita telah mempelajari mengenai unsur, senyawa, dan campuran. Nah, telah dijelaskan bahwa contoh dari larutan homogen itu adalah larutan. Berdasarkan sifatnya, larutan itu terbagi atas 3. Yang pertama, larutan yang bersifat asam, larutan yang bersifat basa, dan larutan yang bersifat garam. Untuk lebih jelasnya, mari simak penjelasan Ibu berikut. Nah, Anda semua pasti telah mengenal larutan asam pada kehidupan sehari-hari, misalnya pada buah dan sayur. Nah, contohnya seperti jeruk, lemon, tomat, cabai, dan brokoli. Nah, pasti Anda semua pernah memakan bakso kan? Nah, biar enak, bakso itu ditambahkan cuka. Nah, cuka tersebut merupakan salah satu contoh dari larutan asam yang mengandung asam asetat. Nah, contoh lainnya yaitu pada aki kendaraan yang mengandung asam sulfat. Lalu pada lambung kita terdapat asam klorida yang membantu proses pencernaan makanan. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, siapa yang bisa menyebutkan ciri-ciri dari larutan asam? Ya, Ani silahkan. Rasanya asam, ya benar ya. Nah, ciri-ciri dari larutan asam ini yang pertama yaitu rasanya asam, yang kedua menimbulkan korosi, yang ketiga merubah lakmus biru menjadi merah, yang keempat yaitu mempunyai pH kecil dari 7. Selain banyak menimbulkan manfaat pada kehidupan sehari-hari, larutan asam ini juga menimbulkan dampak negatif pada lingkungan. Contohnya hujan asam. Nah, siapa yang tahu mengapa hujan asam itu dapat terjadi? Ya, Ani silahkan. Ya, jawabannya kurang tepat ya. Nah, hujan asam ini dapat terjadi jika kadar belerang dan nitrogen di atmosfer kita sangat tinggi, lalu bereaksi dengan air dan terbentuklah hujan asam. Nah, asam yang ditimbulkan berupa asam nitrat dan asam sulfat, sehingga hujan yang dihasilkan itu lebih asam. Nah, apakah Anda ada yang tahu asal dari belerang dioksida dan nitrogen dioksida tersebut? Nah, berasal dari asap kendaraan bermotor, lalu asap pabrik atau asap industri yang mengakibatkan rusaknya gedung atau patung. Bisa juga mencemari lingkungan seperti sungai, danau, dan laut. Nah, larutan basah juga banyak kita jumpai pada kehidupan sehari-hari. Contohnya sabun cuci piring, sabun mandi, shampoo, obat mah, dan pupuk. Lalu bagaimana sih cara kita mengidentifikasi suatu larutan basah?
atau ciri-ciri dari larutan basa tersebut? Apakah Ananda ada yang tahu? Nah, contoh dari larutan basa ini kita misalkan saat kita tidak sengaja menelan sabun tadi ya, bagaimana rasanya? Ya, pahit. Nah, tentunya sabun itu licin di kulit ya. Nah, itu tuh merupakan ciri-ciri dari larutan basa. Lalu pH-nya besar dari 7, lalu mengubah lakmus merah menjadi biru. Nah, jadi apa saja tadi ciri-ciri dari larutan basa? Yang pertama yaitu rasanya pahit, yang kedua bersifat licin di kulit, yang ketiga mengubah lakmus merah menjadi biru, yang keempat yaitu pH-nya besar dari 7. Nah, lalu apabila larutan asam direaksikan dengan larutan basa, maka terbentuklah reaksi netralisasi. Reaksi netralisasi ini akan menghasilkan garam dan air. Nah, contoh penerapan reaksi netralisasi ini pada obat MAH. Nah, bagaimana kerja dari obat MAH tersebut? Nah, kita sakit MAH itu asam lambung kita naik ya. Nah, itu tuh berarti bersifat asam. Nah, obat yang kita makan itu bersifat basa. Jadi, asam pada lambung kita akan dinetralisasi menggunakan obat yang kita minum. Nah, contoh lainnya yaitu pengobatan saat kita digigit serangga, lalu perlindungan pada gigi dan pengolahan lahan pertanian. Nah, siapa tahu suatu senyawa yang sering kita gunakan sehari-hari, terutama di dapur. Ya, benar ya. Garam ini merupakan bahan yang digunakan untuk pengolahan makanan. Nah, siapa tahu rumus kimia dari garam? Ya, benar ya, NaCl atau natrium klorida. Nah, lalu bagaimana sih garam ini dapat terbentuk? Nah, garam ini dapat terbentuk dari reaksi netralisasi tadi, merupakan gabungan dari larutan senyawa asam dan basa sehingga menghasilkan garam dan air. Nah, contoh lain dari manfaat garam yaitu pengawet makanan, contohnya pada ikan asin. Nah, jika diberi garam, ikan asin tersebut akan awet. Contoh lainnya yaitu bisa dijadikan sebagai obat-obatan, lalu pengolahan pada industri pupuk dan pengolahan makanan. Nah, berikut contoh reaksi asam dan basa sehingga dapat menghasilkan garam. Dapat dilihat pada slide yaitu HCl atau asam klorida ditambah dengan NaOH atau natrium hidroksida menghasilkan NaCl atau yang biasa disebut dengan garam dapur ditambah dengan H2O atau air. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya, benar ya apa yang dikatakan oleh Budi tadi. Nah, ciri-ciri dari larutan asam itu yang pertama yaitu sifatnya asam, menimbulkan korosi, mengubah lakmus biru menjadi merah, dan pH-nya kurang dari 7. Nah, larutan asam ini contohnya yaitu jeruk, tomat, lemon, dan lain-lain. Nah, larutan basa ini ciri-cirinya yaitu sifatnya licin pada kulit, rasanya pahit, pH-nya besar dari 7, dan mengubah lakmus merah menjadi biru. Nah, senyawa netralisasi adalah apabila larutan asam dicampurkan dengan larutan basa yang menghasilkan garam dan air. Nah, contoh penerapannya itu pada obat MAH. Nah, garam terbentuk juga karena reaksi netralisasi. Nah, untuk lebih jelasnya silakan Anda kerjakan latihan halaman 145 sampai 147. Untuk minggu depan, silakan baca dulu mengenai indikator alami dan buatan. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.